Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam sayuran di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mengajak sobat semuanya untuk melihat hasil dari fermentasi pembuatan probiotik rabal yang saya lakukan atau yang saya racik pada 10 hari ke belakang. Nah, seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat langsung. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi proses fermentasinya ya, yang ada di dalam jerigen saya simpan di mesin cuci bekas. Jadi biar kedap cahaya ya, jadi cahaya biar tidak masuk. Jadi saya ini hanya memanfaatkan saja ya mesin cuci bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, kita buka. Nah, jadi di sini ya jerigennya saya simpan. Nah, lumayan ya, ada mesin cuci bekas, jadi bisa kedap dari cahaya, jadi cahaya tidak masuk. Oke, kita angkat. Mudah-mudahan hasilnya baik ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, kita lihat di sini. Mudah-mudahan berhasil. Jadi tanda dari keberhasilan pembuatan probiotik rabal ini yaitu airnya berwarna kecoklatan. Oke, kita buka saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Neng 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 neng. Ini ya hasilnya. Nah, sepertinya tampak ya dari luar nih warnanya kecoklatan ya. Udah warnanya coklat ya. Nah, mudah-mudahan berhasil dan kita akan coba buka ya. Seperti apa baunya. Dan nanti kita akan tuangkan ke dalam botol yang khusus nanti untuk pengaplikasian ya buat ngebibis pakan dan memberikan kepada lele yang ada di kolam. Oke, sekarang kita akan buka ya. Sudah dibuka nih. Oh, warnanya sudah ini ya. Coba agak deketin. Warna cairan probiotiknya berwarna kecoklatan ya. Lihat ya, dan kita akan coba cium baunya. Baunya sangat menyengat ya, gasnya. Jadi baunya itu kayak seperti bau tape ya. Kayak kalau kita membeli tape, kita cium, baunya seperti ini ya. Tapi ini lebih ini lagi ya, lebih menyengat lagi baunya. Nah, sekarang kita akan tuangkan ke gelas ukur ya, dan nanti kita akan masukkan ke dalam botol. Oke, sekarang kita akan tuangkan ya probiotik rabalnya yang sudah jadi ke dalam gelas ukur ya. Ini gelas ukuran 1 liter. Karena nanti ini akan probiotik rabalnya akan kita masukkan ke dalam botol yang berukuran 1 liter. Ini yang ininya kita tutup lagi ya. Nah, jadi kita tutup lagi rapat ya. Nah, selama probiotik rabalnya ini belum habis, nah, jadi kita harus rajin per 1 hari atau per 2 hari sekali
dibuka tutupnya ya, karena masih ini cairan ini masih menghasilkan proses fermentasinya masih terus berlanjut dan masih menghasilkan gas. Jadi khawatir meledak, kita tetap harus rutin membuka tutup botolnya ini 1 hari atau 2 hari sekali. Ini seperti ini ya hasilnya, sudah kita lihat. Nah, jadi warnanya kuning kecoklatan dan baunya juga sudah ini menyengat seperti bau tape ya. Nah, kalau di Sunda mah bau peyem. Oke, kita akan tuangkan ke botol plastik ya. Nah, bisa juga ke botol air mineral bekas atau apapun ya. Nah, ini karena saya punyanya seperti ini. Nah, kita akan saring. Ini pas botolnya, kapasitasnya 1 liter. Kita Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan ya probiotik Rabal ini untuk membibis pakan lele. Nah, ini pakan lele pabrikan ya yang kondisinya keras, jadi harus kita empukan dulu ya, biar proses pencernaannya nanti saat di perut lele itu lebih mudah lagi. Jadi untuk mempermudah lele mencerna pakan yang dimakannya. Nah, aturannya ya, jadi untuk 1 kilogram pakan ini ya, itu probiotiknya sebanyak 2-3 tutup botolnya ya. Jadi tutup botol ini yang kita campur dulu ya dengan air mineral secukupnya. Nah, jadi sekarang kita akan praktekkan langsung ya. Nah, cuma kalau saya ini biasa memberi pakannya itu untuk 1 hari itu karena jumlah lelenya juga sedikit ya. Jadi saya biasa menggunakan hanya setengah kilogram ya, setengah kilogram pakan. Nah, jadi kita akan campurnya dengan probiotik Rabal hanya 1 tutup botol ini saja. Nah, oke, jadi kita langsung saja ya. Nah, ininya setengah kilo. Ya, ini setengah kilo ya. Lagi ya. Oke, cukup ya. Ya, udah ya, setengah kilo nih. Udah setengah kilo, kita masukkan ke tempat pembibisannya. Setelah kita timbang ya ininya pakannya, kita masukkan probiotik Rabalnya ke sini. 1 tutup botol saja. Nah, ini cukup segitu ya. Dan kita akan campur terlebih dahulu dengan air secukupnya saja ya. Saya biasanya airnya segini ya, paling. Nah, segini udah cukup ya. Oke, kita adukkan dulu. Nah, kita aduk dulu ya.
baru kita masukkan sedikit-sedikit sebelum dibibis. Jadi dibibis ini tujuannya agar pakan yang tadinya keras ya menjadi empuk. Jadi untuk membantu lele mempermudah proses pencernaannya ya. Baru kita bibis dengan cara diaduk ya sampai cairan probiotiknya ini menyerap ke dalam pakan sampai pakannya empuk ya. Jadi harus diaduknya merata ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita sudah terlihat nih airnya sudah menyerap ke dalam pakan ya, sudah tampak kering ya, tidak terlihat lagi basahnya. Nah, kita biarkan selama lebih kurang 10-15 menit ya. Baru nanti sesudah empuk pakannya kita langsung kasih ke lele. Nah, ini sudah selesai ya, dibiarkan selama 15 menit nih. Jadi sudah sampai ininya pakannya sudah empuk ya. Oh, sekarang udah empuk ya. Nah, sudah empuk dan saatnya kita akan berikan ke lele. Nah, ini saya akan kasih makan ya lele yang ada di kolam ini. Nah, ini pakan yang sudah dibibisnya. Nah, kita kasih sedikit-sedikit ya, seperti apa responnya nih. Ya, responnya langsung menyambar ya. Oh, lahap ya. Nah, yang berikutnya ya, saya aplikasikan probiotik Rabal ini, yaitu untuk suplemen sekaligus untuk cadangan makanan setelah proses penggantian air rutin setiap seminggu sekali. Nah, jadi caranya, saya memasukkan dulu garam korosok ya ke dalam air untuk dilarutkan ya, sebanyak 3 sendok. Nah, dimana garam korosok ini berfungsi untuk membunuh kuman ya yang ada di air kolam. Nah, setelah terlarut gini, kita masukkan probiotiknya sebanyak 2 botol ini ya. Kemudian dicampur dengan molase ya, sama 2 botol. Jadi kalau probiotik Rabalnya yaitu berfungsi untuk suplemen ya dan cadangan makanan, karena nanti si lele akan dipuasakan selama 1 hari.
kita aduk ya. Nah, baru setelah teraduk ini kita masukkan ke air kolam yang sudah kita kuras atau yang sudah kita ganti. Oke, selesai. Yuk kita masukkan. Nah, ini kolam ya yang sudah dikuras atau yang sudah diganti airnya. Nah, kita akan kasih suplemen probiotik Krabal yang sudah dicampur dengan molase dan garam korosok. Nah, kalau garam korosoknya yaitu berfungsi untuk membunuh kuman yang ada di air kolam, sementara untuk probiotik Krabalnya dan molase yaitu sebagai cadangan makanan, karena nanti si lele ini akan dipuasakan selama 1 hari. Nah, sebelum diberi pakan, baru diberi pakan esok harinya ya. Kenapa harus dipuasakan? Karena kondisi lele setelah diganti air kolamnya ya itu akan mengalami stres ya, dan harus melakukan penyesuaian dengan kondisi air kolam yang baru. Nah, makanya kita harus puasakan terlebih dahulu. Oke semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama hasil dari pembuatan probiotik Krabalnya ya. Dari 10 hari masa fermentasi, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil ya, dengan langsung saya aplikasikan dalam pembibisan pakan lele dan untuk cadangan makanan lele yang dicampurkan ke air kolam setelah proses penggantian air kolam atau pengurasan air kolam yang saya lakukan rutin setiap seminggu sekali. Nah, jadi fungsi dari probiotik Krabal ini yaitu sebagai suplemen yang bertujuan untuk meningkatkan nafsu makan lele agar lele cepat lebih besar ya. Nah, yang keduanya yaitu untuk menekan ya biaya pembelian pakan, dan yang ketiganya untuk mengurangi bau pada air kolam lele. Ya, jadi itu ya manfaat dari probiotik Krabal. Nah, jadi probiotik Krabal yang saya buat ini merupakan aplikasi dari hasil penelitian Bapak Profesor Ibnu Sahidir di Laboratorium Balai Budidaya Air Payau BBAP Ujung Bate di Provinsi Aceh. Nah, jadi saya hanya mengaplikasikannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.